Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku untuk para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini selalu dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Mari kita dengar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam santun Kang Mas. Saya Amir Hendra dari Cikarang. Ada suatu pertanyaan, mohon penjelasannya secara hakikat, yaitu satu masalah puasa. Ada keterangan puasa bila kita makan dalam keadaan lupa dan tidak membatalkan puasa. Keduanya yaitu masalah talak. Bila mana terjadi talak 3, jadi kita kalau mau kembali kepada si istri itu diwajibkan dia harus kawin dulu atau nikah dulu dengan orang lain, baru kita kalau udah dicerai bisa untuk baik lagi hukumnya. Dan itu secara hakikatnya mohon penjelasan. Ya, itu yang dipertanyakan. Salam hormat saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hakikatnya bila berpuasa ketika kita lupa makan atau minum tanpa disengaja tidak membatalkan puasa di bulan Ramadan? Pertanyaan yang kedua adalah pisah atau cerai antara suami dan istri. Bila talak 3 secara syariatnya memang wajib nikah dulu dengan orang lain bila ingin kembali kepada istri yang dicerainya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila dari sudut pandang syariatnya, ya ikuti syariatnya. Jadi memang perlu belajar ilmu syariat juga agar tahu syariat-syariat agamanya. Akan tetapi di sini kami mencoba menguak rahasia di balik syariat itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berpuasa kita lupa makan dan minum. Selama kita masih lupa, ya sah puasanya. Jalani aja terus. Meskipun banyak yang kita konsumsi hingga kita kenyang, tapi dalam posisi keadaan lupa, ya tidak apa-apa. Itulah nikmat Allah. Akan tetapi meskipun satu biji darah atau satu biji beras masuk di dalam mulut dengan disengaja, maka batallah puasanya. Ini hakikatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bila yang wujud, yang nyata, yang berkuasa, yang punya kehendak daya upaya, yang merasa melakukan segala aktivitas, yang merasa dirinya bersyariat, bila masih manusianya yang mentuhani segala aktivitas diri manusianya, maka batalah seluruh syariat-syariat manusianya. Karena manusianya merasa menjadi Tuhan sebagai pencipta amal-amalnya di dalam kegiatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, bila di dalamnya masih diaku-akui, bila di dalamnya masih merasa diri kita yang berhak berkuasa atas segala laku amal itu, maka batalah di sisi Allah. Di sisi manusia tidak batal. Di sisi manusia ya dikatakan ketaatan atau amal ibadah. Di sisi manusia. Akan tetapi di sisi Allah batal dan terputus. Karena yang dikatakan ibadah itu kan mengabdi, menyembah, menuju, mi'raj, bertajalli, wusul kepada Allah di alam lillahi ta'ala. Jadi percumalah banyak amal, banyak ilmu, tapi tidak sampai kepada lillahnya, tidak sampai kepada yang dituju, tidak sampai kepada maksud apa kita ibadah. Sesungguhnya kita beribadah, kita melakukan ketaatan, tak lain dan tak bukan tujuannya supaya kita bisa mati. Maknanya yang hidup hanya Allah. Jadi tujuan apapun ibadah yang kita lakukan supaya manusianya ini mati, supaya manusianya ini mencapai hakikat diri sejati manusianya yang tidak bisa apa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti semua itu kenapa di dalam amal ibadah, amal kebajikan itu innamal a'malu binniyah, kita tekankan niat yang suci. Jika di dalam hati kita yang merasa berbuat di dalam ketaatan atau di dalam kebaikan itu, maka selamanya takkan pernah suci bila manusianya yang merasa melakukannya. Akan tetapi bila dipersembahkan kembali apapun yang kita ibadahkan, apapun yang kita taatkan,
melakukan kebajikan kita sandarkan hanya kepada yang maha sucilah semua ini ada. Hanya kepada yang maha sucilah semua ini tercipta. Maka sucilah semua amal itu. Karena sudah sampai niatnya ke alam lillahi ta'ala. Inilah suatu ketaatan amal yang suci. Bila ingin amal kita suci, ya jangan merasa beramal. Karena yang beramal, karena yang berafal, yang menguasai apapun gerak-gerik manusia ini, ya dituhani oleh Allah. Tidak dituhani oleh manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Maka dari itu ditekankan di awal apapun yang kita kerjakan, awalilah dengan niat yang suci, yakni niat lillahi ta'ala, supaya manusianya mati, supaya manusianya tidak merasa hidup lagi, supaya manusianya tidak merasa mulia lagi, supaya manusianya tidak merasa besar lagi di hati kita. Inilah tujuan-tujuan syariat, tujuan-tujuan ibadah, yakni supaya manusia kembali ke hadirat Tuhannya, kembali di sisi Tuhannya. Maka dari itu, bila di dalam hati kita masih wujud kemanusiaan kita yang merasa jadi Tuhan, yang merasa menjadi pencipta, yang merasa sebagai pelaku amal yang kita kerjakan, maka batallah itu semua. Bagaimana caranya agar tidak batal? Supaya tidak batal di dalam beramal apapun yang kita kerjakan, maka berpuasalah dirimu daripada dirimu sendiri di hatimu. Jadi diri manusianya harus gaib, diri manusianya harus tak ada, diri manusianya harus adam, yang ada, yang nyata, la ilaha illallah. Itulah seafdal-afdalnya zikir kepada Allah, yakni mentiadakan hal-hal selain Allah di hati kecuali Allah. Afdalul dzikri fa'lam annahu. Sebaik-baiknya zikir, seafdal-afdalnya zikir, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Inilah yang perlu kita terapkan di dalam masing-masing hati kita. Karena itulah yang disebut, karena itulah jalan untuk beragama dan beriman kepada Allah. Kembalinya jiwa kepada Sang Pencipta. Ada pertanyaan lagi biasanya begini. Kalau hidupku ini hidupnya Allah, berarti aku Allah. Bila Anda tahu itu, mengapa Anda sebutkan? Ya diam saja. Karena diri manusianya sudah tak ada, bagaimana mungkin kita tahu bahwa hidup ini Allah? Akan tetapi bila masih wujud kemanusiaannya, pasti dirinya ngaku-ngaku jadi Allah. Akhirnya merasa dirinya mulia dari orang-orang yang lain. Merasa dirinya hormat daripada kehormatan orang lain. Jadi maknanya ketika kita sudah masuk di dalam alam lillahi ta'ala, maka tak berlaku lagi kemanusiaannya. Apapun yang dikerjakannya
sholatnya, puasanya, zakatnya, amal ibadahnya, bekerjanya, apapun yang diaktivitaskan sejak bangun tidur hingga tidur lagi, maka yang disaksikan hanyalah pagelaran Tuhannya. Itulah hamba-hamba yang mengabdi. Itulah hamba-hamba yang telah lulus membawa amanah-amanah billah, yakni hanya sebagai khalifah, hanya sebagai yang diperankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila masih ada kekuasaan diri manusianya melebihi kekuasaan Tuhannya di hatinya, maka amal apapun, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, semua terputus dan sia-sia. Batalah amal manusianya. Karena hakikatnya manusia tak pernah bisa beramal. Maknanya tanpa uripe Allah apakah ada amal? Bila manusia sudah menyadari itu, maka ini hanyalah af'al Tuhanku. Ini hanyalah kekuasaan Tuhanku yang memerankanku. Jadi diri manusianya enjoy saja. Diam wae. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan. Biarlah Tuhanmu yang memerankanmu. Itulah aplikasi dari niatan-niatan yang suci yang sudah diajarkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu mensucikan niat. Maknanya jangan manusianya yang merasa berniat, jangan manusianya yang merasa melakukan itu semua. Maknanya kita lakukan itu semua, ikuti saja apa yang diperankan oleh hidup. Ketika diutus sholat, sholatlah. Maknanya hati sudah lillah. Hati sudah tak berharap-harap lagi pahala. Hati sudah tak berharap-harap lagi surga. Bagaimana mungkin kita masih berharap-harap pahala dan surga, sementara laku apa yang kita lakukan bukan laku kita sendiri. Allah lah yang memerankanku di dalam sholat. Allah lah yang memerankanku di dalam berpuasa. Allah lah yang memerankanku di dalam kebajikan-kebajikan yang kulakukan. Semuanya hanya milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah tanda-tanda manusia yang sudah bisa kembali kepada Tuhannya, yakni mati sebelum mati. Jadi pada intinya jawabannya bila masih wujud manusianya yang merasa menjadi penguasa di dalam hati ini melebihi kuasa Tuhannya, inilah yang dimaksud putus. Karena hamba, karena manusianya di dalam hatinya tidak sadar bahwa dirinya telah mensekutukan Allah sebagai pencipta diri manusianya, disekutukan dengan diri manusianya yang paling wujud daripada wujud Tuhannya, yang paling hidup daripada hidup Tuhannya, yang paling berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Bila kekuasaan ini masih digenggam oleh diri manusianya di hatinya, maka terputuslah semua itu. Karena manusianya tidak berpuasa dari diri manusianya di hatinya, maka takkan pernah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan sucinya Allah di dalam bulan Ramadan, bila di dalam hati kita masih najis, kotor dengan kemanusiaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bila
suami istri cerai talak 3, maka sang suami bila ingin kembali kepada istrinya, maka harus nikah dulu dengan orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, jawaban ini juga terdapat di jawaban pertanyaan yang pertama tadi. Maka terputuslah ketika manusia sudah menyimpang kepada diri manusianya yang hadir, yang berkuasa atas diri manusianya, maka tertolaklah atau maka cerailah, maka terputuslah amal-amalnya, tidak bisa kumpul lagi, tidak bisa berjamaah lagi. Maknanya berjamaah ini adalah manusia kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang hanya sebagai khalifah, yakni hanya sebagai yang diperankan, bukan punya peran sendiri. Allah tak punya peran. Selama ini praktek di dalam hati kita kan seolah begitu, seolah kitalah yang maha bisa berperan. Kita bisa ngopi, kita bisa merokok, kita bisa makan sendiri, kita bisa minum sendiri, kita bisa duduk sendiri, kita bisa berdiri sendiri, kita bisa mandi sendiri, kita bisa sholat sendiri, kita bisa berpuasa sendiri, kita bisa sedekah sendiri, kita bisa bekerja sendiri, kita bisa memasak di dapur sendiri. Coba perhatikan, bila tanpa Allah, bila tanpa uripe Allah yang meliputi diri manusianya, apakah sesebutan semua aktivitas yang kita lakukan itu ada tanpa Allah? Lebih wujud mana Allah, lebih wujud mana uripe Allah dengan semua nama-nama kegiatan-kegiatan itu tadi. Semua nama-nama kegiatan itu tadi takkan pernah ada tanpa uripe Allah, tanpa hayatullah, tanpa dihidupi oleh Allah. Semua itu takkan pernah terwujud. Duduk tak ada, berdiri tak ada, merokok tak ada, ngopi tak ada, sholat tak ada, puasa tak ada, bekerja tak ada. Semuanya takkan pernah ada tanpa Allah. Berarti lebih wujud mana Allah dengan ciptaannya? Coba kita resapi. Mayoritas kita selama ini kan menyangka seolah-olah diri kitalah yang wujud. Aktivitas kitalah yang wujud daripada Allah di hati kita. Inilah iman dan akidah yang selama ini terbalik dari yang sesungguhnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban-jawaban yang singkat ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Bila pertanyaan ini babakan syariat, ya ikutilah tatanan-tatanan syariatnya. Akan tetapi meskipun kita mengikuti tatanan-tatanan syariatnya, hati jangan terbelenggu dengan syariat manusianya. Hati tetap pulang menuju ke hadirat Tuhannya, yakni kesucian lillahi ta'ala. Apapun syariat yang kita lakukan, yang terpenting hati kembali kepada Allah. Karena tanpa Allah syariat takkan pernah ada. Syariat itulah hakikatnya syariatullah. Karena di dalam tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita diutus kembali kepada Allah di dalam apapun syariat yang kita kerjakan. Berarti semua syariat itu tak layak kita akui sebagai syariat diri manusianya, sebagai kekuasaan diri manusianya, sebagai kepemilikan diri manusianya. Semua itulah af'alnya Allah. Bila hati sudah demikian, maka itulah yang disebut amal yang suci, amal yang soleh,
yakni amal yang diafali oleh Allah sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan kita semua selalu bisa mengaplikasikannya. Semoga Allah selalu menuntun kita ke dalam jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asdi lidh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asdi lidh-dhalimin bil-dhalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.